kawasan intelektual ini, kawasan pendidikan tinggi ini, karena di antara sekian banyaknya orang ini saya termasuk orang yang tidak berpendidikan sebetulnya. Artinya saya tidak pernah sekolah. Pernah sekolah sebentar sampai sanawiyah kelas 1. Habis itu sudah tidak pernah. Jadi saya itu tidak seperti Pak Lukman, Pak Abdul A'la, ngerti nasionalisme itu apa. Saya tidak tahu. Isme itu tidak tahu. Saya tidak ngomong di sini saja. Kemarin ketika saya menerima anugerah Yaptiam Hin Award itu, saya juga mengatakan saya ini orang kampung, guru saya orang kampung, saya tidak tahu yang namanya nasionalisme, tidak tahu yang namanya HAM yang konon ide dari Barat abad ke-17. Yang ngerti saya tahunya belakangan saja diberitahu orang-orang ya. Cuma guru-guru saya mengatakan kepada saya sederhana saja, Indonesia ini rumahmu. Gitu aja. Indonesia ini rumahmu, jaga, rawat. Ismu kan dari Barat, saya tidak tahu. Saya dari Pondokan, intelek Kendilen. Jadi saya diajari tentang Indonesia, ya begitu itu. Indonesia rumahmu, titik. Jaga, rawat. Kalau orang Indonesia kok ngelempari rumahnya sendiri. Ada orang melempari rumahnya sendiri. Itu pasti udelik walik. Jadi ya sesederhana itulah. Ini rumahmu, kata guru saya, kiai saya di kampung, ini rumahmu, tempat kamu dilahirkan, tempat kamu bersujud, tempat engkau menghirup udaranya, tempat engkau nanti insya Allah akan dikebumikan di tanah ini. Ini rumah kita, jagalah. Maka Anda boleh melihat kiai-kiai pesantren dari mulai Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seterusnya kiai-kiai pesantren itu berbicara agama dengan Indonesia satu kali pernapas, karena ini rumahnya. Jadi tidak perlu, kalau saya kok diundang untuk seminar tentang kebangsaan itu ya saya merasa aneh. Loh, kok saya orang sini kok, saya bangsa Indonesia, kalau diajak bahas bangsa Indonesia itu gimana? Emangnya saya Londo? Saya Indonesia. Itu saja. Jadi sudah cukup ini jawaban. Mau apa lagi? Kalau saya mau jujur, Anda boleh lihat saya mempunyai kurang lebih 9 buku puisi saya yang merekam situasi Indonesia ini sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Anda pernah membaca tulisan di bokongnya truk itu yang ada gambarnya Pak Harto mesem? Piele, enak zamanku toh. Saya sambil baca itu saya mengatakan, ya tentu saja Mbah, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok, sekarang hampir seluruh Indonesia Soeharto semua. Karena sampean terlalu lama mendidik orang Indonesia. Pendidikan sampean itu model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu kalau
mendidik, kalau mengajar, kalau dakwah itu dicontohkan dirinya sendiri. Kanjeng Nabi ndhawuhi kita salat, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti aku. Kanjeng Nabi menyuruh haji, khudhu anni manasikakum. Kanjeng Nabi menyuruh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dimulai dari beliau menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Beliau menyuruh kita menghormati tetangga, beliau mendahului untuk baik dengan tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika banyak kiai dan ustadz tidak melakukan hal yang sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilalah kersane Gusti Allah Pak Harto yang melaksanakan metodenya Kanjeng Nabi. Pak Harto mengajak kita kaya, dicontohi diri sendiri. Sehingga semua orang Indonesia ngaku tidak ngaku sampai sekarang ini senang menjadi orang kaya semua. Dan orang di Indonesia ini orang yang paling dihormati adalah orang yang kaya. Maka jadilah kamu orang kaya supaya dihormati. Orang gede-gede menghormati orang kaya, termasuk hakim segala macam. Saya kalau ngomong begini mungkin masih ada orang-orang yang dulu pada zaman Pak Harto memang hidupnya enak karena kebetulan nasibnya baik, dekat dengan Golkar misalnya. Ya saya mohon maaf, saya akan, karena ditanya sama menteri masa saya berani nolak. Jadi saya ingin mengatakan dari versi saya, versi Anda lain silahkan. Kita di negara demokrasi bebas menyatakan pendapat. Menurut saya didikan Pak Harto 32 tahun. Sampean bayangkan, sampean menjadi profesor itu berapa tahun? Baru 7 tahun mungkin. Ya. Sampean jadi menteri berapa tahun? 7 tahun profesor, doktor, rektor. Saya ngaji di pondok cuma 7 tahun, disebut Al-Mukarram. Sampai bayangkan bangsa Indonesia ini ngaji kepada Pak Harto 32 tahun dengan metode Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak bisa. Reformasi sampai kiamat kurang 2 hari akan sulit dilaksanakan kalau kita tidak memecahkan akar masalahnya dengan berani dan bebas merdeka. Orang-orang tua kami, guru-guru sederhana kami di pesantren mengatakan, mengajarkan kepada saya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sumber kekeliruan, sumber malapetaka itu adalah senang dunia yang berlebih-lebihan. Dan itu kita 32 tahun dididik untuk menyintai dunia yang berlebih-lebihan. Anda lihat orang Indonesia sama orang Indonesia berkelahi, orang Islam dengan orang Islam. Kok orang Islam sama orang Islam, orang NU dengan NU berkelahi? Kira-kira urusan apa itu? Apa rebutan surga? Maka kalau kita tidak mau membalik reformasi itu, ini harus dicopot dulu kepala kita, diganti kepala baru. Tidak bisa. Kepala kita itu sudah kepala yang sudah malakah. Orang yang ngaji di pesantren itu kalau sudah 7 tahun mempelajari nahwu shorof misalnya, itu sudah malakah. Kalau ada orang mengatakan ja'a Zaidan, keliru. Loh, kok keliru? Bednya mana? Kok idahnya apa? Tidak usah bet-betan, tidak usah kok idah. Di telingaku tidak enak. Ini malakah. Ilmu yang sudah malakah itu sudah tidak. Seperti kiai-kiai itu kalau pidato jarang dalil, jarang. Jadi titenane kalau orang kok pidato kok banyak dalil, itu berarti ustaz.
Ini yang mic penyanyi ya ini. Oh ya. Saya ini santri tidak ngerti, jadi rupanya harus begini nih. Kamu nggak bilang tadi. Jadi apa namanya? Lali ngatean iki. Jadi malaka. Sudah malaka. Kita itu malaka. Seneng dunia itu kita tidak pakai mikir. Seorang mudin itu akronim sebetulnya dari imamuddin. Imamuddin, mudin. Mudin itu adalah pemimpin agama di desa, namanya mudin. Itu kalau diundang orang kaya, tahlilnya sampai 1000. Kalau yang undang orang melarat langsung dungo. Itu tidak mikir, itu malaka. Nah, di bawah sadarnya ini amplop sing ketok itu. Dan ini makanya tadi ada pertanyaan, kenapa dulu kita begini, sekarang begini? Ya gimana? Sudah ngalim semua. Ibarat ngaji itu ngalim semua kita ini. Ngaji sama Pak Harto ngalim dan ngamil sudah. Bukan hanya ngalim, ngamil. Sudah ngamal ke ilmunya. Sekarang sampean saya tawarin ganjaran 5 truk dengan 500.000, milih mana? 500.000 apa ganjaran 5 truk? 500.000. Malah kalau sekarang orang kedua-duanya gitu. Bukan hanya seneng bondo, serakah pisan. Itu pendapat saya. Jadi saya melihatnya dari situ. Sumber malapetakannya kalau kita tidak bisa zuhud seperti pendahulu-pendahulu kita, minimal kita hidup sederhana. Itu saja yang saya gaungkan selama ini, dan itu pun tidak banyak yang mau. Tidak punya follower saya. Padahal di Twitter follower saya itu 1.700.000 lebih. Jadi kalau mengajak sederhana ini kan harus dimulai dari saya. Saya baru mengajak orang sederhana, ada fan saya yang kasih saya Alphard. Wah, ini gak sederhana lagi. Istilahnya bil barokah, saya bil barokah kiai. Angel, sederhana. Sudah terlanjur. Dulu ndak ada kiai naik Alphard, itu ndak ada. Kiai paling tinggi dokar itu. Sekarang malu. Apalagi kok kiai Gusnya saja. Tadi singgung-singgung Gus tadi. Jadi memang banyak yang tidak tahu maknanya Gus, tidak tahu. Ini tadi juga tanya Gus itu apa ya. Loh, sudah ngundang orang kok nggak ngerti maknanya itu gimana. Saya kan kadang-kadang heran sama orang Indonesia ini. Sudah menyimpulkan, sudah memvonis tapi nggak tahu masalahnya. Sampai kan sudah memvonis saya Gus, manggil Gus, kok nggak tahu maknanya. Gus itu maknanya, ini untuk yang orang Batak ini, Gus itu adalah anaknya kiai yang belum pantas disebut kiai. Meskipun gerang pongkrang kok masih belum pantas, ya dipanggil Gus. Tapi ketika ada fenomena Gus Dur sama Gusmi, wah, saya jadi bangga ini Gus ini. Gus itu jadi naik pangkat di atas kiai jadi. Kalau kiai itu masih biasa-biasa, itu kiai. Kalau sudah Gus, ini kiai yang sudah aneh-aneh itu tadi. Yang sudah mendekati wali lah gitu. Jadi saya kira itu
Pak Menteri, jadi menurut saya itu saya teliti dari ini kok jadi begini nih bagaimana. Dulu itu saya pakai peci begini di Mesir. Itu selalu diampirkan orang Mesir dan dipaksa saya memberikan peci saya hitam ini, dan dia bilang ini ada televisi, ada kulkas, ada segala macam, silahkan saya minta ganti apa silahkan. Sayangnya saya nggak punya truk ya, kalau punya truk tak jikui kabeh. Dia kepengin sekali dengan peci ini. Wah, saya bangga, karena bangga saya kasihkan. Nggak usah bil balas, ambil saja. Saya bangga, kenapa? Ya, saya ingin mempunyai tanda Indonesia. Indonesia yang kami kenal sebagai masyarakat yang ramah dan seterusnya. Mereka merasakan, karena di sana pernah ada tentara Garuda yang dibawa ke sana, dan mereka bergaul dengan masyarakat sana dengan sopan santun, dengan ramah tamah. Mereka mengingat-ingat. Ketika saya transit di Karachi, masih ada waktu, dolan pakai kereta yang dibawa 4 kuda itu, puter-puter Pak, Karachi. Ngomong-ngomong, saya bilang saya dari Indonesia, saya tidak boleh bayar. Kasih kesempatan saya memberi sesuatu sedikit kebaikan kepada seorang dari negeri yang saya kagumi, negeri Indonesia. Trading saham lebih stabil. Powered by James, sistem manajemen order terbaru dari Ajaib. Udah, itu saya kalau ke luar negeri, di Saudi pun begitu. Tapi belakangan saya di Amman menunggu pesawat. Ini kebetulan ada beberapa penumpang, ada dari Perancis, ada dari Maroko, dan macam-macam. Cerita tentang macam-macam. Begitu saya bilang saya dari Indonesia, semuanya pating selentir pergi satu-satu. Ada yang pura-pura ke toilet, ada yang pergi, saya ditinggal sendirian. Saya sampai ngoco di bandara. Apa wajah saya sangar, apa bagaimana? Kenapa orang pada pergi? Dulu orang Saudi dengan orang Indonesia itu menghargai sekali, karena di sana banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama dari Indonesia. Sekarang di sana itu orang kedutaan nasihati saya, jangan pakai batik Gus. Kenapa? Dilecehkan orang sini. Orang sini lihat batik Indonesia ya, TKI. Jadi dunia itu luar biasa. Kenapa agama kok jadi sepertinya orang justru bersengketa, berkonflik atas nama agama? Ya, karena tidak ngaji ya. Orang beragama dengan semangat tanpa ngaji itu jadi masalah. Didekatkan lagi. Tanpa ngaji, apapun harus ngaji. Amai yurid, dalil ini saya di IAIN. Siapa yang ingin dunia harus ngaji. Siapa yang kepingin akhirat harus ngaji. Siapa yang kepingin dunia akhirat harus ngaji. Ini orang kesusu, belum ngaji sudah terlanjur dipanggil ustadz sama kiri kanan.
Akhirnya maghrur, istilahnya Imam Ghazali, maghrur. Sekarang banyak orang maghrur. Orang maghrur itu karena dibombong orang. Kalau yang dibombong ini punya ilmu sedikit, dia tidak akan terbombong. Justru dia akan lebih rajin untuk ngaji. Tapi kalau pengetahuannya sempit, dia langsung hidungnya mekar, kepalanya besar, dan dia merasa besar. Jadi semangat yang berlebih-lebihan dalam beragama, tapi tanpa diimbangi oleh pemahaman yang mendalam terhadap agama, itu bisa menjadi masalah. Yang terbanyak sekarang gitu. Ada yang bertanya kepada saya, tapi kalau itu tidak benar, itu gara-gara nggak ngaji, gara-gara maghrur, orang yang bodoh, kenapa followernya banyak? Pertanyaannya begitu. Saya jawab, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Di atas orang yang pandai selalu ada yang lebih pandai. Demikian pula wa tahta kulli jahilin jahul. Di bawah orang yang bodoh banyak sekali yang lebih bodoh lagi. Jadi jangan heran. Dan ini ya, pendidikan harus, pengajian harus, pendidikan agama di kita ini, mumpung ada menterinya sekaligus saya akan kritik gitu. Itu harus ditinjau kembali. Saya sependapat dengan Pak Rektor tadi. Itu kita terlalu banyak memberi makanan ini, kurang memberi makanan kepada ini. Pendidikan kita terlalu banyak di sini. Lihat aja, namanya pendidikan agama. Itu pertanyaannya, berapa rukun sholat, berapa syaratnya wudhu. Kalau pas sudah pas, lulus sudah. Orangnya sembahyang atau enggak, wudhu atau tidak masalah. Ini harus lebih diarahkan kepada hati. Kita tidak mendidik, hanya mengajar. Mohon maaf ini, saya ketularan rektor, sedikit mohon maaf. Sudah ketularan birokrasi. Padahal saya tidak merasa bersalah. Saya malah berniat baik lah. Jadi Pak Menteri bagaimana caranya? Apakah dikumpulkan kiai-kiai dan ahli-ahli pendidikan? Apakah pemahaman kita tentang pendidikan itu betul sudah dalam bahasa Arabnya tarbiyah itu, atau masih tetap taklim? Taklim itu pengajaran, lain dengan tarbiyah. Kalau orang dikasih informasi matematika, dia pandai matematika. Dikasih informasi biologi, tahu. Dikasih informasi fikih, dia ahli fikih. Dikasih informasi Quran, dia pandai Quran. Tapi dia Qurani kelakuannya atau tidak, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah tarbiyah, pendidikan. Kita mengacaukan antara pendidikan. Coba sampai cari, kecuali PAUD dan taman kanak-kanak, di mana pendidikannya? Saya tanya, di mana pendidikannya? Di mana yang mengajarkan kita harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda? Di mana kita diajarkan menghormati manusia sebagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam? Di mana diajarkan kepada kita untuk tasamuh, toleransi, untuk tawassud wal i'tidah, seperti yang diajarkan nabi-nabi? Ini Pak Menteri. Makasih. Ada beberapa tadi dari Mas Syafi'i dan Mas Herman tadi. Saya kira pertanyaan hanya dari Mas Syafi'i tadi ya, tentang orang yang sudah menjabat lalu lupa pengajiannya tadi. Ini jawabannya bisa 3 macam jalan. Yang pertama, mungkin orangnya pelupa. Nomor 2, karena
ngajinya kurang tutup. Jadi ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Boleh berhenti kuliah, boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti ngaji. Jadi mungkin Anda salah paham pengertian ngaji saya itu adalah belajar. Jadi boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Kalau berhenti ya gampang lupa. Yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah dari awal pembicaraan saya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang pandai pun kalau sudah tergoda menyintai dunia berlebih-lebihan, dia akan lupa segalanya. Meskipun sudah kaya masih ngerampok duitnya rakyat, itu karena senangnya dunia berlebih-lebihan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya, monggo Gus Mus sekaligus nanti closing statement dari Gus Mus dari seluruh dialog kita malam hari ini. Silakan. Ya, jadi kita itu ada yang seperti saya, ada yang seperti Mbak Rosi, ada yang seperti Pak Menteri, ada yang seperti Pak Rektor. Kita itu dari berbagai manusia yang mempunyai kedudukan sendiri-sendiri. Permasalahan-permasalahan tentang menjaga keindonesiaan segala macam, menjaganya juga berbeda-beda. Mbak Rosi berbeda dengan saya, berbeda dengan Pak Rektor, berbeda dengan Pak Menteri. Ada persoalan-persoalan di dalam masyarakat kita. Saya paling-paling hanya berkoar-koar, hanya ngomong atau nulis. Tapi kalau Pak Menteri ini bisa eksekusi. Jadi kalau pemerintah itu lain dengan saya menghimbau itu pantas. Kalau pemerintah menghimbau itu kurang pantas. Oh, bisa melaksanakan kok, mempunyai wewenang. Saya bilang polisi kok menghimbau, itu gimana? Lah kan enggak usah jadi polisi, saya saja bisa kalau hanya menghimbau. Jadi persoalan-persoalan ini pemerintah harus yang di depan sendiri, karena yang mempunyai tanggung jawab melayani umat semua ini ada pemerintah. Jadi soal halal haram, soal diskriminasi segala macam, kalau hanya Pak Rektor, apalagi saya, nggak bisa. Pemerintah harus tegas. Yang tidak sesuai dengan hukum, ya sudah. Nggak usah bagaimanakan, gitu, nggak usah. Itu ada undang-undangnya, ada aturannya, ada hukumnya.